Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah hari ini kita akan membahas seseorang yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, sekiranya orang ini masih hidup, maka saya akan uangkan uang sebesar 1.000 dinar hanya untuk bisa hadir ke majelis beliau ini. Siapakah orang ini? Orang ini bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, adalah salah satu daripada 7 ahli fikih yang berada di kota Madinah dari kalangan para tabi'in rahimahumullah jami'an. Nah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Qurashi Al-Hudali Al-Madani Al-A'ma, begitulah laqab beliau. Beliau ini bernama Abdullah dan ayahnya bernama, nama beliau adalah Ubaidullah, nama ayahnya adalah Abdullah. Ayah dari Ubaidullah ini yang bernama Abdullah ini dulunya adalah pasangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mendapatkan banyak mandat-mandat penting dalam kepemimpinan Umar radhiyallahu taala anhu. Kakek beliau yang bernama Utbah adalah saudara daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi beliau ini tidak terlalu jauh daripada para sahabat Nabi ya. Beliau ini adalah seorang ulama ahli fikih yang kenamaan di zamannya, ahli fatwa, juga ahli hadis. Banyak menguasai hadis-hadis Rasulullah SAW. Lebih daripada itu, ternyata beliau ini juga adalah seorang penyair yang begitu ulung. Beliau, rahimahullah, adalah seorang ulama yang dikatakan seorang yang paling mengerti tentang syair. Di sisi yang lain, di sisi yang lain, para ulama mengatakan bahwasanya beliau adalah penyair yang begitu ulung sehingga orang-orang menyangka bahwasanya beliau hanya mengerti syair saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak ada ulama ahli fikih yang paling mengerti tentang syair melainkan beliau setelah generasi sahabat, dan tidak ada penyair yang paling mengerti tentang urusan agama melebihi beliau setelah generasi sahabat. Begitu luar biasa ya beliau ini. Bisa menggabungkan antara ilmu tentang syair dan lain sebagainya dengan ilmu agama. Dan sangat jarang memang di zaman tersebut yang bisa menggabungkan kedua ilmu ini. Nah, Ubaidullah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Beliau berguru dari banyak sekali sahabat Rasulullah SAW. Tercatat bahwasanya beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dan berguru dari lebih dari 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada juga Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Umar, juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang beliau temui dan beliau ambil ilmunya. Beliau juga memiliki banyak murid. Di antara murid beliau yang memiliki nama yang cukup populer yaitu Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Thalih bin Kaisan, dan masih banyak lagi. Di antara murid beliau adalah saudara beliau sendiri yang bernama Aun bin Abdullah bin Utbah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini termasuk ulama yang memiliki kecakapan hafalan yang begitu luar biasa. Ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan ke beberapa orang saja. Anugerah hafalan dan daya ingat yang luar biasa tinggi. Bahkan Ibnu Hajar pernah meriwayatkan sebuah ucapan yang beliau ucapkan sendiri. Kata Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan, "Masami'tu haditsan qad masyaallah uridu an a'i illa wa'aituhu." Tidaklah aku mendengarkan sebuah hadis, Masya Allah, aku ingin mengingatnya, kemudian aku pasti akan mengingatnya. Dan ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meriwayatkan satu hadis atau menghafalkan satu hadis, ya, ia harus mengulanginya bahkan sampai ratusan kali, ribuan kali, hingga menghafalnya dengan baik. Berbeda dengan ulama kita yang satu ini yang bernama Ubaidullah ini,
Beliau hanya sekali mendengarkan saja, akan tetapi itu masuk ke dalam hati beliau dan ke dalam ingatan beliau dengan sangat kuat. Nah, inilah salah satu faktor terbesar yang menjadikan beliau begitu unggul dibandingkan ulama-ulama yang lainnya. Di samping ketakwaannya, kesolehannya, dan juga kemampuan bersyair beliau yang begitu luar biasa mumpuni. Nah, di sisi lain juga beliau berasal dari keturunan Quraisy ya, yang mana pada saat itu memang keturunan Quraisy memiliki tempat tersendiri di masyarakat ya, terutama kalangan ulama dari suku Quraisy. Nah, beliau ini juga memiliki, tadi telah disebutkan, memiliki murid yang bernama Az-Zuhri. Az-Zuhri ini juga termasuk ulama besar yang begitu kompeten di bidang hadis ya. Beliau ini memiliki guru yang begitu banyak dan terkenal dengan orang yang suka memilah-milih guru. Artinya memilih guru yang betul-betul mumpuni untuk diambil hadis darinya. Az-Zuhri ini mengatakan, menyanjung gurunya ini, Ubaidullah, dia mengatakan, kuntu idza laqitu Ubaidullah ibni Abdullah ibni Utbah faka'annama afjuru bihi bahran. Kata beliau, kata Zuhri, ketika saya bertemu dengan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini, seakan-akan saya ini tenggelam oleh lautan. Ini bentuk pujian daripada Zuhri kepada gurunya Ubaidullah, karena betapa besar dan betapa luar biasa ilmu yang beliau miliki. Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan, saya memang banyak mengambil hadis dari para ulama. Di antaranya adalah fulan, fulan, dan fulan. Beliau menyebutkan nama. Saya sebutkan saja, di antaranya adalah Urwah, kata beliau. Nah, kalau saya meriwayatkan hadis dan ilmu dari Urwah, kadang-kadang banyak pengulangannya. Berbeda kalau saya belajar dari Ubaidullah ini. Pasti ada saja hal-hal yang baru yang saya dengarkan daripada beliau ini. Saking banyaknya hafalan hadis beliau dan saking luasnya keilmuan beliau. Tadi juga disebutkan bahwasanya di antara murid-murid yang berguru dengan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah murid dekatnya beliau. Kalau boleh dikata di zaman dahulu, para ulama itu ditunjuk, ulama-ulama yang besar itu ditunjuk oleh beberapa keluarga kekhalifahan untuk mendidik anak beliau. Dan di antara ulama yang ditunjuk untuk mendidik secara khusus Umar bin Abdul Aziz ini adalah Ubaidullah ini. Dia ditunjuk untuk mendidik Umar bin Abdul Aziz yang masih kecil pada saat itu dan mengajarnya berbagai macam hal, mulai dari hal-hal yang bersifat adab, etika dan lain sebagainya, hingga juga menghafal Quran, ilmu-ilmu yang lain dan banyak lagi ilmu yang diajarkan kepada anak-anak khalifah dan keluarga khalifah pada zaman tersebut. Nah, jadi terbangun kedekatan emosional yang cukup baik antara Umar bin Abdul Aziz dan juga Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Jemaah sekalian yang berbahagia, jemaah sekalian yang berbahagia, mohon maaf. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini ya, adalah seorang ulama yang juga tidak pernah takut dengan pemimpin, dengan penguasa. Beliau ini tadi kita sampaikan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah berguru secara langsung di masa mudanya dengan beliau. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini pada saat menjabat sebagai gubernur kota Madinah pada saat itu diriwayatkan terjatuh dalam sebuah kesalahan yang dianggap cukup fatal oleh para ulama. Dulu ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir ke majelis-majelisnya para ulama, di antaranya adalah majelis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini. Ya, dari zaman dahulu semenjak beliau dididik oleh Ubaidullah sampai dengan beliau menjadi seorang gubernur di kota Madinah, beliau mendapatkan kehangatan yang begitu luar biasa ketika berada di majelisnya Ubaidullah. Beliau senantiasa didekatkan, disambut dan lain sebagainya.
Namun ketika beliau terjatuh dalam kesalahan yang begitu fatal ini, keadaan berubah. Ubaidullah begitu sangat dingin menyikapi Umar bin Abdul Aziz ketika datang ke majelisnya. Dan Umar yang merasakan ini berusaha untuk bertanya-tanya apa yang terjadi, apa kesalahan yang sebenarnya saya perbuat. Akhirnya apa yang terjadi, beliau berusaha untuk bertemu dengan Ubaidullah ketika di akhir majelis. Majelis telah selesai, orang-orang yang hadir di majelis sudah meninggalkan majelis, yang tersisa adalah Ubaidullah saja dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Kemudian di situ mereka berbicara berdua, empat mata. Dan ternyata Ubaidullah menegur kesalahan yang terjadi dan berusaha untuk membenarkannya, berusaha untuk meluruskannya. Sebagai seorang murid kepada gurunya, maka Umar bin Abdul Aziz tunduk dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Padahal notabene pada saat itu Umar bin Abdul Aziz adalah gubernur, ya, orang nomor satu yang ada di kota Madinah itu. Tapi demikianlah seorang pemimpin, seorang amir yang mana dia adalah seorang ulama juga, yang mana dia lahir dari pendidikan Islam, pendidikan ulama. Maka beliau sangat paham apabila diluruskan oleh gurunya, maka kembali ke jalan yang lurus. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan, saya tidak akan melakukan dan mengatakan apa ya kesalahan yang saya perbuat itu selama-lamanya. Hingga kembalilah Umar bin Abdul Aziz ke jalan yang benar, tidak melakukan kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang setelah beliau menjabat sebagai gubernur kota Madinah. Pada tahun 94 Hijri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah mangkat, wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau setelah sebelumnya beliau ditimpa kebutaan selama bertahun-tahun. Makanya beliau digelari sebagai al-a'ma, yang buta, ulama yang buta, karena memang beliau buta, kehilangan kedua matanya, semenjak atau saat beliau sakit dan menjelang kematian beliau. Tentu Umar bin Abdul Aziz sedih. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah kaum muslimin pada masa itu, beliau menginginkan sekiranya guru beliau ini, yaitu Ubaidullah ini masih hidup, dan meminta saran beliau. Bahkan beliau mengatakan sekiranya saja Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah masih hidup, maka saya tidak akan mengeluarkan keputusan apapun kecuali setelah melewati musyawarah dengan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Ubaidullah bukan hanya pandai dari bidang agama, dari bidang pandai di sisi akidahnya, fikihnya, hadisnya, kemampuannya untuk berfatwa, sastranya, syairnya, bukan hanya itu, tapi juga beliau memang sepertinya mengetahui terkait dengan permasalahan politik, siasat mengatur negara, dan lain sebagainya. Bahkan tadi di awal saya menyebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laita lima jadisan min Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah walau bi alfi dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau di sini, sekiranya saya memiliki bisa menciptakan untuk suatu kondisi di mana Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah masuk dan tidak ada orang lain yang membersamai saya kecuali beliau, walaupun saya harus membayar 1.000 dinar. 1.000 dinar ini kurang lebih sekarang sekitaran 4,25 miliar rupiah, ya. Nah, ini ada kisahnya ini. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz ya sedang sangat pelik-peliknya keadaan kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menyatakan statement ini, sekiranya saya bisa bermajelis dengan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, walaupun saya harus membayar 1.000 dinar. Kemudian orang-orang yang ada di sekitaran Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pada saat itu keheranan. Kan Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang yang terkenal dengan waraknya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaannya, tidak berani menyentuh harta yang haram. Bagaimana bisa orang-orang di situ berpikir bagaimana bisa ya Umar bin Abdul Aziz ini berpikir untuk mengeluarkan 1.000 dinar dari Baitul Mal kaum muslimin, dari harta pemerintahan pada saat itu, hanya untuk bertemu dengan Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Pada saat itu tentunya Ubaidullah
bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, yang mana pada saat itu sudah meninggal dunia ya orangnya. Maka orang-orang bertanya, bagaimana wahai Amirul Mukminin, kok bisa Anda mengatakan seperti itu? Beliau kemudian mengatakan, sekiranya saja kalau memang bisa kita keluarkan 1.000 dinar dan saya bisa bertemu dengan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini, maka saya bisa melalui pertemuan tersebut, saya bisa mendapatkan strategi-strategi mengatur negara, strategi-strategi perang, yang mana dengan itu semua kita bisa menghasilkan puluhan kali lipat daripada yang kita keluarkan untuk satu majelis tersebut. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, sangat jarang ulama di zaman kita ini yang bisa mengumpulkan banyak sekali kebaikan seperti Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini. Dan semoga saja anak-anak kita nantinya bisa menjadi orang-orang yang baik, bisa menjadi penerus-penerus para ulama ini, yang bisa menjadi kebanggaan bagi umat Islam dan bagi kaum muslimin secara umum. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga dengan menyebutkan biografi ulama-ulama kita banyak mengambil pelajaran dan kita juga bisa terinspirasi untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, tentunya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing, dan berbuat banyak untuk Islam dan kaum muslimin sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Mungkin ada salah, silahkan disebutkan di kolom komentar, atau mungkin ada tambahan dari kawan-kawan sekalian, silahkan juga disebutkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, terima kasih juga bagi kawan-kawan yang datang ke ruang Zoom ini untuk menyimak kegiatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.